Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya anak soleh-soleha. Dan semoga anak soleh-soleha selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk disimak videonya ya. Kita hari ini masih belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan masih di subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Sudah masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran terakhir di subtema 3 ini dan di tema 1 ini. Di mata pelajaran IPS, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Indonesia memiliki lautan yang luas dan ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia pun tersebar dalam keadaan yang terpisah dari pulau satu dengan pulau lainnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan ini akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan juga berpengaruh besar terhadap budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau. Setiap suku bangsa memiliki karakteristik dan budaya masing-masing. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Beberapa keragaman budaya masyarakat Indonesia antara lain keragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, tradisi, agama atau sistem kepercayaan, serta seni dan budaya. Ini adalah gambar dari keragaman agama di Indonesia. Dan ini adalah gambar dari keragaman adat budaya Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu 1. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam bidang pariwisata, potensi keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. 3. Adanya keragaman budaya di berbagai daerah di Indonesia dapat menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Ada beberapa dampak positif letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. 2. Terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai atau adat budaya antar pulau dan antar negara sehingga membuat Indonesia kaya akan budaya, baik budaya asing maupun budaya lokal. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya pertukaran atau perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 5. Kebudayaan Indonesia banyak dikenal di negara asing akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia.
Ada beberapa dampak negatif letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 2. Mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia sehingga masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing dan meninggalkan budaya asli Indonesia. 3. Budaya asing yang kurang pantas turut membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia sehingga menurunkan nilai moralitas bangsa. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang sangat luas berpengaruh besar terhadap kondisi transportasi di Indonesia. Jalur strategis yang dapat digunakan untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau lain adalah jalur laut dan udara. Jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan dalam jalur laut dan udara yaitu kapal laut dan pesawat terbang. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara dan lapangan udara. Sedangkan sarana kapal sebagai moda transportasi yaitu tersedianya pelabuhan yang memadai. Sedangkan jalur strategis yang dapat digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain dalam satu pulau adalah jalur darat. Jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan dalam jalur darat adalah seperti kereta api, bus, mobil, motor, dan lain-lain. Adanya ketersediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau mempengaruhi kehidupan masyarakat. Beberapa dampak positif kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang transportasi antara lain: 1. Mempengaruhi pemerataan program pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. 2. Berkembangnya alat transportasi. 3. Terpacu bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. 4. Membuat infrastruktur untuk meningkatkan transportasi tujuan wisata. 5. Meningkatkan transportasi laut dan keamanan laut secara maksimal. 6. Meningkatkan akomodasi angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan pada otot manusia. Gangguan atau penyakit yang terjadi pada otot manusia yaitu sebagai berikut. A. Kram. Kram atau kejang otot merupakan suatu keadaan yang menyebabkan otot tidak mampu lagi berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit bila dipaksakan. Dan menimbulkan rasa sakit bila dipaksa berkontraksi. B. Atrofi. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot mengecil atau menyusut. Atrofi bisa disebabkan oleh penyakit polio. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf yang mengkoordinir otot. C. Hipertrofi. Hipertrofi menyebabkan otot berkembang menjadi besar dan kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Hipertrofi disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan, misalnya olahraga berlebihan dan bekerja berat. Hipertrofi merupakan kebalikan dari atrofi. Bisa dilihat ya, otot yang mengecil menjadi besar. Biasanya ini banyak melakukan olahraga seperti fitness. D. Distrofi. Distrofi merupakan penyakit otot yang bersifat kronis dan diperkirakan merupakan penyakit
yang diturunkan. Kelainan ini dapat mengakibatkan melemahnya otot-otot yang berada di dekat batang tubuh. Atau distrofi otot adalah penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik dari keturunan ya, sejak lahir. Tetanus. Tetanus merupakan penyakit kejang pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka. Kelainan ini dapat mengakibatkan saraf dan otot menjadi kaku. Berikut ini beberapa cara mencegah terjadinya gangguan atau kelainan pada organ gerak atau tulang dan otot manusia, yaitu 1. Untuk mencegah terjadinya gangguan rakitis atau bentuk tulang O dan X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D, serta berjemur di pagi hari. 2. Untuk mencegah terjadinya gangguan atau kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan posisi atau sikap tubuh yang salah. 3. Untuk mencegah terjadinya gangguan osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. 4. Untuk menghindari terjadinya kelainan otot berupa tetanus, dianjurkan untuk selalu membersihkan luka secara baik agar bakteri Clostridium tetani tidak menginfeksi tubuh. 5. Untuk mencegah terjadinya kram atau kejang otot, dianjurkan untuk menghindari aktivitas yang berat. Pemanasan yang cukup sebelum berolahraga, sering mengubah posisi tubuh, serta mengkonsumsi air dan garam secara seimbang. 6. Untuk mencegah terjadinya atrofi, dianjurkan melakukan imunisasi atau vaksinasi sejak dini, mengkonsumsi makanan bergizi, serta aktivitas olahraga atau latihan otot secara teratur. 7. Untuk mencegah terjadinya gangguan hipertrofi, dianjurkan untuk melatih otot sewajarnya dan mengurangi aktivitas. Faktor penyebab terjadinya gangguan atau kelainan organ gerak pada manusia. Organ gerak itu bisa tulang maupun otot. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, yaitu yang pertama karena infeksi atau penyakit. Kita sudah belajar sebelumnya penyakit-penyakit pada gangguan tulang dan penyakit pada gangguan otot. Silakan diingat-ingat lagi. 2. Kebiasaan posisi tubuh yang salah. Kebiasaan posisi duduk yang salah yang disebut juga dengan lordosis, kifosis, dan skoliosis. 3. Pola hidup yang salah. 4. Pembawaan sejak lahir atau faktor keturunan atau disebut faktor genetik. Penyakit karena sudah dari keturunan. Selanjutnya, mata pelajaran SPDP yaitu tentang ciri-ciri komik. Apa sih ciri-ciri komik itu? Ciri-ciri komik adalah yang pertama, komik hadir untuk menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. 2. Komik bersifat proporsional. Artinya, komik dapat membuat pembaca terlibat langsung secara emosional ketika membaca komik. 3. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Biasanya, bahasa yang digunakan dalam komik yaitu menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. 4. Umumnya komik bersifat kepahlawanan. 5. Menggambarkan watak sederhana. 6. Umumnya komik bersifat humor atau lucu. Selanjutnya tahapan dalam membuat komik yaitu A. Menentukan ide pokok atau tema cerita yang akan dibuat, misalnya tema persahabatan, kepahlawanan, dan lain-lain. B. Menyusun plot
atau disebut jalan cerita. C. Menentukan tokoh dan karakternya. D. Membuat naskah atau sketsa komik meliputi penulisan cerita, gambar, dialog, tempat, waktu, dan sebagainya. Selanjutnya, komik dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan jenis cerita dan bentuk penampilan atau kemasan. Komik dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Komik edukasi, 2. Komik promosi atau iklan, 3. Komik wayang, 4. Komik silat. Yang kedua yaitu adapun berdasarkan bentuk penampilan atau kemasannya, komik dapat dibedakan menjadi 1. Komik strip, 2. Komik buku, 3. Komik humor, 4. Komik biografi atau ilmiah. Selanjutnya yaitu ada latihan tematik, silakan untuk dikerjakan, ditulis di buku tugas tematik seperti biasa. Yang pertama ada mata pelajaran IPS, soal nomor 1 yaitu tuliskan dan jelaskan 3 manfaat keragaman budaya di Indonesia bagi masyarakat. 2. Tuliskan masing-masing 2 dampak positif dan negatif dari letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masing-masing 2 ya, 2 dampak positif, 2 dampak negatif. 3. Tuliskan 3 dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang transportasi. Ini lebih ke dampak positifnya ya. Selanjutnya ada mata pelajaran IPA, yaitu soal nomor 4. Tuliskan 5 gangguan atau penyakit yang terjadi pada otot manusia. 5. Jelaskan perbedaan dari gangguan atrofi dan gangguan hipertrofi. 6. Penyakit kejang pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau disebut Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka disebut. Dan 7. Jelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya kram atau kejang otot. Silahkan untuk dijawab. Kalau belum paham bisa diputar lagi videonya. Demikian yang dapat Bu Rizka jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.